أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kabulkan dan mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, akikah itu ibadah, bukan tradisi. Saya ulangi, akikah itu ibadah, bukan tradisi. Karena akikah itu ibadah, supaya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terpenuhi 4 syarat. Apa 4 syarat supaya sah dan diterima oleh Allah dalam ibadah kita itu? Jadi syarat sah diterimanya amal ibadah kita ini, 1, harus didasari dengan iman. Harus didasari dengan iman. Jadi akikah ini semata-mata karena kita iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, harus didasari dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibtigha mardotillah. Dari guru kita pada Bapak Kiai Haji Ikhwan Abdullah, waktu dan tempat sebelumnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Keluarga besar Bapak Ibrahim sekeluarga, para asatid, para alim ulama, para sesepuh, bila sepuh, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan duduk kita, kumpul kita bersama ini dalam rangka memenuhi undangan Pak Ibrahim sekeluarga, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah. Putra-putri kita, cucu-cucu kita, semuanya mudah-mudahan menjadi putra-putri, cucu-cucu yang soleh-solehah, takwa kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Dan Allah jodohkan dengan jodoh-jodoh yang soleh-solehah. Urusan kita, usaha kita Allah mudahkan, niat kita, hajat kita Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, akikah itu ibadah, bukan tradisi. Saya ulangi, akikah itu ibadah, bukan tradisi. Karena akikah itu ibadah, supaya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terpenuhi 4 syarat. Apa 4 syarat supaya sah dan diterima oleh Allah dalam ibadah kita itu? Jadi syarat sah diterimanya amal ibadah kita ini, 1, harus didasari dengan iman.
harus didasari dengan iman. Jadi akikah ini semata-mata karena kita iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, harus didasari dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibtigha'a mardotillah, semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Karena suatu ibadah tidak didasari dengan iman, ibadah tidak didasari dengan ikhlas, mardud, ditolak. Jadi dasarnya ikhlas. Yang ketiga, harus didasari ittiba Rasul atau muttaba'ah. Jadi akikah ini semata-mata karena ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempatnya itu didasari dengan ilmu. Jadi ibadah supaya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terpenuhi 4 syarat ini. Yang pertama harus didasari dengan iman, yang kedua harus didasari dengan ikhlas, yang ketiga harus didasari ittiba Rasul atau muttaba'ah, yang keempat harus didasari dengan ilmu. Bicara akikah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dengan sanad yang sahih, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan tergade, ini yang disembelihnya dengan akikahnya, tergade dengan akikahnya, yang disembelih ya tutbahu anhu pada hari yang ketujuh. Yang ketujuh. Maka sebagian di antara ada saudara-saudara kita, akikah itu harus yang ketujuh. Kalau nggak tujuh nggak sah. Tapi sebagian ulama tidak. Karena nanti ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain dengan sanad Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi menyatakan akikah itu bisa hari yang ketujuh. Kalau tidak punya kesempatan hari yang ketujuh, itu 2 minggu. Kalau tidak ada kesempatan 2 minggu, 3 minggu. Nah, maka menurut Imam Syafi'i, bicara soal 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin lebih daripada 1 minggu atau 4 minggu, atau mungkin 1 tahun, itu sifatnya adalah lil ikhtiyari, itu sifatnya adalah pilihan. Karena bisa jadi pas 1 minggu itu repot, bisa jadi ada yang 2 minggu itu repot, bisa jadi yang 3 minggu itu belum punya kesempatan, justru kesempatannya sudah 1 tahun. Jadi makanya la ba'sa, jadi tidak ada masalah, tidak mengapa kalau seandainya akikah itu dijatuhkan pada 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan. Jadi setiap anak yang lahir itu dalam keadaan tergade dengan akikahnya, yang disembelih pada hari yang ketujuh tadi. Wa yukhlaqu ra'suhu, sunnahnya dicukur rambutnya. Setelah dicukur rambutnya, nanti ditimbang berapa gram. Lah orang tuanya sunnah mensedekahkan gitu dengan seberat rambut, ya, seharga emas dengan seberat rambut itu. Kalau ini umpamanya ada 1/4 gram, ya berarti kita sedekah 1/4 gram harga emas. Nah, tergantung sekarang itu emas itu harganya berapa.
Bisa saja disedekahkan ke masjid, bisa saja kepada fakir miskin, bisa saja kepada yatim piatu. Jadi wayu kelaku rasul. Wayu sama. Dan disuruh memberi nama. Jadi kalau anak laki-laki dua ekor, maksudnya 2 ekor kambing, ya, 2 ekor kambing, anak laki-laki. Kalau ternyata umpamanya ada sebagian diantaranya kepingin akikah tapi mampunya 1, dicicil 1, boleh nggak? Boleh. Ditunda yang satunya, boleh. Nah, tapi sunnahnya itu memang laki-laki 2 ekor kambing, tapi tidak harus spontan. Kalau seandainya dicicil boleh, sebagian nanti ditunda, nggak masalah. Gitu. Jadi wayu sama, jadi selain daripada akikah, terus dicukur rambutnya tadi, ini, terus rambutnya itu ditimbang, terus kita sedekah seharga emas seberat rambut itu. Terus baru yang ketiga disuruh memberi nama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hakul walidi ala waladi, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya itu yang pertama adalah ayyuhsina ismahu. Jadi orang tua itu berkewajiban untuk memberi nama kepada anak-anaknya itu dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Nama ini sebuah tafaul, harapan, doa. Jadi nama ini doa. Jadi tidak mesti umpamanya dengan nama bahasa Arab, tidak mesti. Pokoknya nama itu yang sifatnya mengandung doa, harapan. Gitu. Kalau umpamanya orang Jawa umpamanya dinamain Bejo, ya nggak apa-apa. Harapannya supaya anaknya selalu Bejo. Gitu. Anaknya dinamain apa? Untung umpamanya. Atau anaknya dinamain siapa? Selamat. Ya nggak apa-apa. Yang penting pokoknya selamat. Gitu. Ini tafaul. Gitu. Tafaul. Maka yang pertama itu ayyuhsina ismahu. Sunnah memberi nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama yang baik. Jangan sampai kita ini memberi nama anak keren tapi nggak paham. Ini, nama anak saya kasih nama dari Al-Quran. Apa namanya? Munafiqun. Ya kan, ini bukan dongeng, ini fakta. Ini fakta ini. Ada pas kebetulan itu saya dikasih tahu bahwa dia ini punya anak, dia ambil dari majalah nama itu. Ya nggak tahu majalah dari mana, saya nggak tahu. Tapi rupanya potongan majalah itu. Ya karena dia ini ke Arab-Araban tapi nggak ngerti. Oh gitu loh, gitu. Fanatik Arab, tetapi nggak ngerti bahasa Arab. Tapi soalnya kalau Arab mantep aja kayaknya. Tapi nggak ngerti malahan. Nah akhirnya namanya anaknya itu dikasih namanya Hunaizir. Saya kaget. Siapa namanya? Hunaizir. Coba diulang. Kayak gitu. Sudah diaktif belum tuh? Cepet ganti. Sudah tahu mananya belum? Belum kan? Belum. Gimana? Nanya kalau tahu nggak Hunaizir itu? Nggak tahu kan? Nah. Jadi kalau khinzirun itu bahasa Arab, artinya babi. Khinzirun itu artinya babi. Ada kan khirzun kan itu kan, khinzirun kan babi. Kalau khinzir itu babi. Lah kalau Hunaizir
namanya diistakmalkan namanya. Itu udah bahasa. Itu namanya kire anak babi. Keren kan kalau wah. Tetapi nggak tahu artinya. Jadi makanya nama ini tafaul, doa. Maka Nabi sabdanya ayyuhsina ismahu. Berilah nama kepada anak-anakmu itu dengan nama-nama yang baik, karena nama itu doa. Dan kita nanti di hari kiamat itu manusia kita ini dipanggil satu persatu. Ya, satu persatu. Ya dengan nama yang baik. Apa kira-kira bejo nggak baik? Baik. Menurut orang Jawa bejo itu baik. Untung itu baik. Selamat itu baik. Ya gitu. Ini. Ya Abdul Salam, kalau bahasa Arab kan Abdul Salam umpama kan itu. Oh baik. Abdul Rahman baik. Abdullah baik. Kalau pada zaman Nabi itu nama populer itu justru Abdullah. Yang populer itu nama itu Abdullah. Nabi punya anak, salah satunya juga diberi nama Abdullah. Nabi itu punya anak yang pertama namanya Said Qasim. Maka dalam berjanji tadi kan Abul Qasim. Nah, tadi kan, teman dengar kan nanti baca berjanji Abul Qasim. Siapa itu Abul Qasim? Itu Nabi. Karena Nabi punya istri namanya Khadijah, anak yang pertama namanya Qasim. Waktu kecil sudah meninggal, makanya Nabi disebut Abul Qasim, gitu Pak. Jadi kita baca berjanji, kita ngerti, paham. Oh iya, Abul Qasim ini siapa? Nabi. Bukan Qasim tukang bakso. Abul Qasim itu Nabi. Karena Nabi punya istri namanya Khadijah, anak yang pertama namanya Qasim. Bapak terus punya anak lagi namanya Abdullah. Meninggal. Terus Nabi punya anak lagi namanya Zainab. Punya anak lagi namanya Ruqayyah. Punya anak lagi namanya Ummu Kulsum. Punya anak lagi namanya Fatimah. Nah, itu pernikahan dengan Khadijah. Nah, pernikahan dengan Maria Qibtiyah punya anak satu namanya Hasim. Itu pun juga masih kecil, dia meninggal. Jadi yang masih hidup itu perempuan semua. Jadi Abdullah ya. Sahabat banyak memberikan nama anak-anaknya namanya Abdullah. Abu Bakar punya anak namanya dikasih namanya Abdullah. Umar bin Khattab punya anak namanya juga dikasih nama Abdullah. Ini. Jadi banyak nama Abdullah itu populer sekali. Nah ini. Sampai Bilal bin Rabah pun juga punya anak namanya juga Abdullah. Jadi apa? Ayyuhsina ismahu, memberi nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama yang baik, karena nama itu suatu doa. Tidak mesti harus bahasa setempat. Orang Sunda ya mungkin apa bahasa Sunda yang pasnya, orang Padang dengan bahasa Padang sana, orang Aceh dengan bahasa Aceh sana. Yang dipandang apa tadi, nama itu mengandung doa yang maknanya kita paham. Itu. Jadi ayyuhsina ismahu. Yang kedua apa? Wa adabahu. Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya itu wa adabahu, mendidik tata krama kepada anak-anak kita, sopan santun, tata krama. Wa adabahu, adab. Seperti umpamanya kita mau berangkat kerja, loh, anak kita diajarin salim, diajarin baca salam. Ketika anak kita ini megang makanan, pas kebetulan makanan itu dipegang tangan kiri, kita pegang tangan kirinya, kita pindahkan makanan itu ke tangan kanan. Itu namanya wa adabahu, mendidik kepada anak kita ini dengan tata krama. Nah, orang-orang tua kita itu dulu
benar-benar tata krama itu benar-benar paling utama. Sampai orang-orang tua kita dulu itu percuma kamu sekolah tinggi tapi kalau nggak punya akhlak. Orang tua kita dulu begitu. Maka ketika kita duduk kok dilihatin orang tua kita ini sudah bingung Bapak. Orang tua kita ini ada di ruang tamu, kita mau masuk, itu kita ini sudah nggak berani masuk. Kita nunggu dulu. Tapi kalau sekarang Mbak, anak sama bapak kok bagi rokok ini. Ini Bapak. Ini Bapak. Ini. Anak sama bapak bagi, lah kok bisa itu loh. Ini. Loh. Ini. Tempo-tempo mohon maaf. Kadang-kadang ada orang duduk di tengah berdiri di tengah jalan, coba diklaksoni, tidak segera minggir, malah nengok. Ini nggak tahu itu. Apa karena gara-gara musuh sapi itu apa gimana ya? Akhirnya anak kita itu seperti lu diklakson bukan minggir kepala. Jadi ini gua ada baru. Gua ada baru. Terus kewajiban orang tua lagi terhadap anak-anaknya itu apa? Wa ayyu'allimahul kitabata. Disuruh mendidik tulis baca Al-Qur'an. Kalau kita tidak ahli, tidak pandai mendidik anak-anak kita sendiri, ya kita minta tolong kepada orang lain. Ya, pada ustadz-ustadzah. Lu saya sendiri juga nggak pernah kok ngajarin anak saya kok. Apa mentang-mentang terus saya ustaz terus ngajarin anak saya sendiri? Enggak. Kadang-kadang kalau orang tua ngajarin anaknya sendiri malah anak kita itu malah repot kok. Nggak sabar. Mendingan serahin sama yang lain. Panggil ustaz. Nah, tolong Pak Ustaz, tolong ajarin anak saya. Begitu Pak. Saya terus terang jujur. Anak saya 5 loh Pak. Nggak tahu mungkin kalau yang di sini ini kira-kira ada nggak yang lebih daripada 5? Ada nggak yang punya anak 6? Kalau yang punya anak 6 berarti saya kalah. Begitu. Oh ya kalau 5 berarti imbang, banding. Kalau anaknya cuma 3, 2 itu kalah dengan saya. Kan gitu aja. Lu anak saya itu 5. Tapi terus terang, anak 5-5-nya itu saya mendidik anak-anak saya itu ya apa minta tolong kepada orang. Enggak saya didik sendiri. Jadi wa ayyu'allimahul kitabata. Kita kewajiban orang tua itu yakni mendidik tulis baca Al-Qur'an. Terus apalagi yang apa kewajiban orang tua terhadap anaknya itu warimayah, keterampilan mana nembak, naik kuda. Itu yang diajarkan Nabi. Berarti kita ini diperintah ini untuk mendidik anak ini keterampilan, kecekatan. Terus apalagi wasibahah, ini renang. Loh, ini perlu Bapak pahami. Renang. Nabi itu lahir di daerah yang tandus kering kerontang, jauh dari kobangan Pak. Kalau kita ini kan banyak kobangan, wajar kalau kita ini bisa renang. Kebangetan. Wong di daerah kita ini banyak kobangan, banyak kalen kok, banyak empang kok nggak bisa renang. Loh ini, padahal Nabi mengajarkan anak-anaknya itu, disuruh mengajarkan anak-anaknya itu suruh renang. Padahal daerahnya kering kerontang. Wasibah. Maka olah tubuh, olahraga yang paling bagus adalah renang. Wasibah, renang. Nah ini. Terus apalagi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya? Wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Dan disuruh memberikan makanan-makanan, janganlah engkau beri makanan kepada anak kita ini illa thayyiban, kecuali makanan yang sehat. Thayyiban. Dalam Islam itu, ya dalam Islam itu bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, Pak. Tapi dalam Islam itu 4 sehat 5 sempurna 6 halal, Pak Hambali. Bukan cuma 4 sehat 5 sempurna, Pak. Tapi 4 sehat 5 sempurna tambah 1 halal. 4 sehat 5 sempurna 6 halal.
Tidak cukup 4 sehat 5 sempurna, tapi hak halal, itu dalam Islam. Jadi makanya kita ini kewajiban orang tua ini terhadap anak-anak kita disuruh memberikan makanan-makanan yang thayyib, yang jelas di dalamnya ada hak. Ini. Terus yang terakhir wa ala yujawizul ida atroka. Dan disuruh segera menikahkan kepada anak kita. Segera menikahkan anak kita apabila anak kita sudah ada jodohnya. Disuruh segera. Tergesa-gesa itu nggak boleh. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Tetapi ada 3 hal yang kita justru disuruh tergesa-gesa. Nah gitu. Kita ini disuruh tergesa-gesa. Apa itu? Ini ya. Ini. Jadi tergesa-gesa, saya ulangi, tergesa-gesa itu nggak boleh, kecuali 3. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Tapi kecuali 3 ini, apa tergesa-gesa itu harus? 1, ini apabila kita ini punya utang dan punya duit, segera bayar. Segera. Jangan nunggu ditagih. Alah, yang utangin aja apa? Yang utang aja sabar, apalagi yang utangin masa nggak sabar. Ini. Jadi manusia geblek sekarang ngambil itu. Jadi bilangnya deh, yang utang aja sabar, masa yang utangin nggak sabar. Gitu. Dulu waktu utang ngerengek, sungkem supaya diutangin, giliran dikasih utang, ditagih lebih galak. Nah, jadi makanya utang segera terburu-buru itu nggak boleh kecuali 3 hal. 1, kalau punya utang dan punya duit segera bayar. Yang kedua, apabila ada orang meninggal, segera kubur. Segera diburu, jangan nanti, jangan. Yang ketiga, apabila punya anak dan anak itu sudah ada jodohnya, segera nikahkan. Soal nanti rame-rame bisa ditunda, tetapi untuk akad nikah lebih baik cepat. Nah ini. Jadi kembali lagi tadi akikah tadi, kita hanya bisa sebagai saudara, sebagai sahabat, hanya bisa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada putra Bapak Ibrahim yang beri nama yang cukup cakep, Malik atau Larik Gafi ini, mudah-mudahan ini menjadi anak yang soleh. Amin. Menjadi anak yang soleh. Amin. Menjadi anak yang soleh. Amin. Takwa kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka hatil mu'addam wa masabil masani anta tahalana bikul khair wa anta tafadul alaina bikul khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amlana mu'amalata kal ahlil khair wa anta faduna fatyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli nihmatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutaqabbilun bikulli khair wa mu'til kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang berbahagia,